Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar sobat Baitullah semua? Alhamdulillah sekarang di tanggal 3 Desember ya, Bang Isa bersama para jamaah mau napak tilas Masjidil Haram ya, keliling Masjidil Haram, dan kita akan belajar mengenai sejarah-sejarah atau sirah yang bisa menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ya. Nah, ini sekarang kita bersama Ustaz Khairil dan sudah di depan sekarang bersama para jamaah. Dan yuk tonton video sampai habis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana Ustaz? Jadi hari ini kita ngapain Ustaz sama jamaah Ustaz? Insya Allah hari ini bersama jamaah kita akan napak tilas Masjidil Haram. Ya. Sebagaimana Masjid Nabawi ada napak tilas juga. Ataupun yang masih penasaran kenapa dinamakan napak tilas, karena kita berjalan kaki menapaki sejarah Nabi Muhammad SAW khususnya dan sejarah Islam di sekitaran Kota Mekah. Tepatnya di sekitaran Masjidil Haram, Ustaz. Jamaahnya mana Ustaz? Ini jamaahnya. Oh, ini jamaahnya ada di sini. Masya Allah. Pada semangat ya. Luar biasa. Lancar Ustaz? Aman? Alhamdulillah lancar. Aman ya? Insya Allah berlancar terus. Tempat dinding aja ya. Tadi juga merapat ke sana, jangan main ke jalan ke depannya. Lebih ke sini masuk aja ya. Dia merapat aja ya. Sini lagi aman jalan ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita kemarin di Madinah kita telah napak tilas Masjid Nabawi. Nah, sekarang kita akan napak tilas Masjidil Haram. Nah, yang pertama tempat kita kunjungi adalah rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang warna coklat itu. Coklat. Sudah kelihatan? Rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah. Iya. Muhammad bin Abdullah. Tempat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang mana ibu beliau siapa namanya? Aminah. Ayah beliau Abdullah. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan di rumah tersebut. Kemudian ketika beliau bayi, beliau disusui oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun di Taif. Setelah disusui oleh Halimatus Sa'diyah baru kembali lagi ke rumah ibundanya. Nah, jadi rumahnya di situ. Kemudian beliau menikah di usia 25 tahun dengan siapa? Dengan Khadijah radhiyallahu anha. Rumahnya di mana? Rumahnya ada kamar mandi itu apa itu yang kosong. Kamar mandi yang yang ada hijau itu? Ada hijau itu ada. Nah, di depan itu ada yang dipagarin. Nah, ada yang pagarin kosong bukan bisa masuk ke situ. Nah, disitulah tempat rumahnya Khadijah. Jadi rumah Nabi yang dari sana. Nah, yang dari sana rumah Nabi. Ketika menikah dengan Khadijah, Nabi berjalan tinggalnya ke situ. Nah, kemudian yang di samping kanan kita, perhatikan bangunan itu. Nah, perhatikan bangunan masjid ini, ada bangunan agak condong ke depan ini. Nah, di situ ke bawahnya, di situ ada rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Mana rumah beliau dijadikan sebagai sekolah pertama dalam Islam. Jadi di situlah tempat Nabi SAW menggembleng para sahabat. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa Nabi memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam? Kenapa enggak dipilih rumah Umar atau rumah Abu Bakar? Kenapa dipilih rumahnya Al-Arqam untuk tempat dakwah, pusatnya dakwah? Dan itu kenapa jemaah sekalian? Alasan Nabi memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam karena 2 alasan. Yang pertama, sukunya Al-Arqam ini termasuk suku yang sangat membenci suku Nabi, ataupun kabilah Nabi SAW. Sehingga orang-orang Quraisy nggak curiga kalau Nabi jadikan itu tempat dakwah. Karena mereka pasti nggak menyangka kalau Al-Arqam ini akan masuk Islam. Karena sukunya itu sangat membenci suku Nabi, kabilahnya itu sangat membenci kabilah Nabi. Nggak mungkin dong ada anggota mereka yang masuk dalam Islam. Karena permusuhan mereka sudah lama. Pelan-pelan ya. Ayo. Jalan dulu. Kemudian yang kedua, Al-Arqam ini masih seorang anak muda. Masih seorang anak muda. Yang mana anak muda ketika itu Bapak Ibu
termasuk yang pemuda-pemudanya, meskipun pemuda sebagian masuk Islam, namun sebagian besar para Quraisy, pemuda-pemuda juga sangat keras. Kita tahu Umar sebelum masuk Islam bagaimana dia ambil pedang ingin menebas Nabi. Nah, karena Al-Arqam ini masih muda, orang Quraisy lebih yakin lagi dia nggak mungkin masuk Islam. Tapi ternyata Al-Arqam ini dia adalah salah satu sahabat Nabi SAW, meskipun tidak terkenal Bapak Ibu kita tahu, namun jasa beliau begitu besar. Beliau tidak terkenal. Kenapa? Dari namanya saja, nama beliau Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Nama bapaknya siapa? Tidak dikenal. Al-Arqam, anaknya bapaknya Al-Arqamnya bapaknya. Iya. Misalkan nama saya Khairi Anwar. Khairi Anwar bin Abi Khairi Anwar. Nasabnya terputus. Khairi Anwar anaknya bapak Khairi Anwar. Iya, saya anaknya. Nah, jadi memang tidak dikenal. Namun jasa beliau Bapak Ibu dalam Islam sangat besar. Yang mana di rumah beliau, kemudian para sahabat-sahabat yang kuat. Itu dari semua penduduk Mekah yang masuk Islam ketika itu tidak ada satupun yang murtad setelah Nabi meninggal. Berbeda dengan penduduk Madinah. Memang ada Cara waktu megang itu terjadi murtad setelah meninggalnya Rasulullah. Namun orang yang masuk Islam selama berada di kota Mekah itu tidak ada yang murtad sama sekali. Bagaimana cara Nabi mengajarkan Islam kepada para sahabat. Kemudian di depan kita ini Bapak Ibu, ini yang luas ini adalah tempat di mana kaum muslimin diboikot ataupun diembargo. Jadi pada tahun ke-10 kenabian Bapak Ibu, itu puncak boikotnya. Awal boikotnya dari kapan? Dari mulai 3 tahun. Berarti 3 tahun berarti dari tahun ke-8 akhir-akhir ke-7 lah. Itu 8, 9, 10. Jadi selama 3 tahun kaum muslimin diboikot. Kenapa diboikot Bapak Ibu? Kenapa diboikot? Itu dikarenakan Bapak Ibu, orang-orang Quraisy ketika itu melihat kaum muslimin itu sudah mulai berhijrah ke kota Habasyah dan diterima di sana oleh Raja Najasyi. Jadi orang-orang Quraisy ketika mengetahui hal ini, mereka sangat tidak senang. Mereka khawatir bagaimana ini cara menghentikan dakwah Nabi Muhammad. Bagaimana cara menghentikan dakwah dia? Maka akhirnya orang-orang Quraisy ketika itu sepakat untuk membuat suatu kesepakatan. Kita boikot saja Nabi Muhammad dan pengikutnya, termasuk orang yang mengikuti beliau. Dan boikot apa yang mereka lakukan? Mereka tidak jual beli dengan orang Quraisy, orang yang mendukung Nabi Muhammad. Kabilah dari Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak dilaksanakannya jual beli, tidak dinikahkan, tidak duduk bareng, bahkan tidak interaksi sama sekali. Dan setelah mereka menulis perjanjian tersebut, mereka gantungkan di Ka'bah. Jadi ketika itu Abu Thalib sebagai paman Nabi SAW pergi kepada kabilah Bani Hashim pada Bani Muthalib dan mengabarkan bahwasanya mengajak mereka untuk mendukung Nabi meskipun bukan Islam, karena ini berkaitan dengan keluarga, keturunan ataupun keluarga kita. Jadi ketika itu kaum muslimin lebih-lebih dan termasuk juga orang-orang masih kafir itu yang dari kabilah Nabi mendukung Nabi. Kecuali hanya satu yang tidak mendukung, siapa? Abu Lahab. Beliau paman Nabi tapi beliau berada dalam orang-orang dalam kalangan orang-orang Quraisy. Dan Abu Lahab tidak hanya itu saja. Di samping beliau berpihak kepada orang kafir Quraisy, beliau juga mengajak orang-orang Quraisy setiap ada kabilah-kabilah yang datang, mereka memborong semua dagangannya dan mengatakan kepada mereka, jangan kalian berjualan kepada kabilah Bani Hashim dan Bani Muthalib. Biar kami beli saja. Kalau kalian jual ke kami beli dengan harga mahal. Maka ketika itu Bapak Ibu selama 3 tahun penuh kaum muslimin diboikot. Sampai-sampai hampir setiap malam terdengar suara bayi menangis karena saking laparnya tidak ada makanan. Sampai diceritakan ada salah satu sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang mana beliau